Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviana Juga Kumalasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Tulung Agung semester 4. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh dosen pengampu saya, Bapak Dr. Nafi Umurul Hadi, mata kuliah Ekonomi Internasional, yaitu terkait dengan COVID-19. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019 lalu. Virus ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan air liur. Nah, sini akan menjawab pertanyaan dari Pak Nafik ya. Yang pertama, terkait dengan fenomena COVID-19, apa yang berubah dari pasar Indonesia dan internasional dari aspek perilaku konsumen dan produsen? Yang pertama, dari aspek perilaku konsumen, yaitu mengingat pandemi ini mengancam kebutuhan dasar manusia, yaitu keamanan diri, sehingga konsumen berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri dengan cara menyetok makanan yang banyak dan minuman di rumah agar tetap di rumah. Dan dari aspek produsen, yaitu berdampak pada sulitnya produsen untuk mendapatkan bahan baku produksi yang berasal dari Cina. Contohnya seperti bawang putih. Jikapun ada, harga juga naik sangat mahal dan sulitnya melakukan impor dan ekspor akibat perdagangan internasional terhambat. Yang kedua, pertanyaan yang kedua ya. Jika saya pelaku bisnis dengan situasi di tengah COVID-19 adalah dalam kondisi wabah virus corona, pengusaha waralaba dituntut berpikir kreatif untuk mencari solusi terbaik. Ini perlu dilakukan agar usaha yang dijalankan tetap bertahan dan berjalan dengan baik. Saya ambil contoh misalnya tukang penjual sate ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sisi keuangannya. Yang pertama, pastikan posisi saldo saat ini dan dana cadangan operasional yang dimiliki aman selama beberapa waktu mendatang. Misalnya, dana tersebut harus cukup hingga bulan Mei jika dihitung sejak bulan Maret. Sebab pemerintah lewat gugus tugas COVID-19 telah menetapkan masa tanggap darurat kira-kira sampai 29 Mei 2020. Yang kedua, buat perhitungan anggaran total pengeluaran operasional, baik yang rutin atau sifatnya tetap, agar kita tetap bisa merinci modal dan keuntungan dengan baik. Perhitungan harus dilakukan dengan cermat dan melihat jika tren penurunan omset. Yang kedua ya. Yang ketiga, lakukan pengeluaran dengan bijak. Biaya-biaya yang penting didahulukan, harus itu. Sementara pengeluarannya biasa, sifatnya tidak mendesak, sementara ditangguhkan jika dimungkinkan. Keempat, hal yang tidak kalah penting, mengontrol biaya bahan baku. Sebab saat ini terjadi krisis. Harga bahan baku cenderung mengalami kenaikan yang signifikan. Contohnya bawang putih. Harga bawang putih saat ini sedang naik, dan itu termasuk bahan baku bumbu sate. Atau bawang merah juga bisa ya. Jadi, saya harus bisa mengontrol bagaimana agar tidak merugi karena kenaikan harga bahan baku di usaha tersebut. Adakah potensi pendapatan lainnya yang bisa didapat, semisal penjualan online? Ya, saya akan memasang iklan usaha ini. Bisa dipesan lewat online melalui aplikasi GrabFood atau pesan lewat WhatsApp, dan kemudian nanti bisa di grabkan gitu ya. Dengan ini
Dengan ini, mereka yang ingin memesan sate ataupun takut keluar rumah atau ingin mengikuti gerakan pemerintah untuk tetap di rumah bisa memesan lewat online. Dengan layanan bisa delivery order ataupun cash on delivery yang nantinya akan ada tambahan biaya antar tergantung jarak tempuh yang dituju. Dengan begini, usaha tersebut tetap bertahan di jalan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.